Oke, baik. Saya ulang lagi. Jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu bab di akuntansi manajemen, yaitu mengenai fungsi linear dan perilaku biaya dalam akuntansi manajemen. Nah, jadi karena memang kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam klasifikasi biaya. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami tentang biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas dalam suatu perusahaan atau perilaku aktivitasnya. Oke, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu pertama adalah konsep dasar perilaku biaya, lalu ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, dan juga ada bagaimana memisahkan biaya campuran atau biaya semi variabel. Konsep dasar dari perilaku biaya aktivitas. Nah, perilaku biaya aktivitas. Apa sih perilaku biaya itu sendiri? Yaitu adalah istilah untuk menggambarkan bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Aktivitas itu sendiri adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Jadi dalam suatu perusahaan tujuannya pasti menghasilkan output atau suatu produk. Nah, untuk menghasilkan suatu produk ini pasti kan ada inputnya, apa saja yang dibutuhkan. Salah satunya adalah biaya. Yang biaya-biaya yang terjadi ini nantinya akan menghasilkan suatu output atau produk. Terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan juga biaya administrasi, biaya lain-lain. Nah, atau kalau berdasarkan aktivitas nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai macam-macam perilaku berdasarkan uh, Oke, baik. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana perilaku yang dipengaruhi oleh aktivitas dari perusahaan itu sendiri, ya. Oke. Jadi biaya yang diklasifikasikan berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan biaya semi variabel atau biaya campuran. Kemarin yang kita sudah bahas ya. Kemarin kita baru bahas mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Saya sempat singgung mengenai biaya semi variabel atau biaya campuran. Nanti kita akan lebih bahas lebih mendalam di sini mengenai biaya semi variabel. Ya, biaya tetap, kalau kita sudah bahas minggu lalu, kita sudah singgung sedikit, berapapun jumlah produksinya, berapapun banyaknya aktivitas, sedikit atau banyak, pengeluaran itu adalah tetap. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan biaya variabel? Yaitu adalah biaya variabel ini mengikuti jumlahnya aktivitasnya. Semakin banyak aktivitasnya, ya biayanya semakin banyak. Semakin sedikit aktivitasnya, ya semakin sedikit biaya variabel yang keluar. Nah, itu namanya biaya variabel. Bagaimana dengan biaya semi variabel atau biaya campuran? Itu adalah gabungan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Contoh misalnya biaya pemakaian listrik, kita sempat singgung kemarin, listrik bisa dijadikan biaya tetap, bisa juga dijadikan biaya variabel. Nah, kalau kalian pernah dengar, mungkin pernah dengar juga, listrik itu biasanya ada biaya minimum tagihan yang akan keluar, walaupun misalnya tidak kita pakai. Misalnya, contoh kayak kalian misalnya orang tua kalian punya satu rumah yang nggak pernah dipakai, tapi tetap ada biaya minimal listrik yang harus dibayar tiap bulan. Nah, itu disebut dengan biaya tetap. Ditambah lagi, kalau misalnya rumahnya ditempati, ada penggunaan listrik. Penggunaan listriknya akan sedikit atau banyak itu tergantung dari pemakaian. Biaya yang harus dibayar sedikit tergantung dari pemakaian. Jadi biaya tetap minimalnya ditambah dengan biaya pemakaian. Nah, itu makanya disebut dengan biaya semi variabel. Jadi dia komponennya ada komponen biaya tetap, ada komponen biaya variabel. Itu adalah salah satu contohnya. Contoh yang kedua lagi misalnya gaji bagian pemasaran. Misal ada minimum gajinya. Minimum gajinya adalah gaji pokok, yaitu adalah gaji UMR contoh misalnya. Lalu ada apa lagi? Oh, ada yang namanya insentif atau komisi.
yaitu adalah dihitung dari jumlah barang yang dijual tiap bulan. Ini banyak terjadi misalnya pada sales mobil ya, misalnya mobil atau motor. Biasanya mereka ada gaji minimalnya, tetapi ada gaji tambahan dari jumlah mobil atau motor yang mereka jual. Nah, gaji tetapnya ini disebut dengan biaya tetap, sementara untuk insentif atau komisinya itu disebut dengan biaya variabel. Maka di sini disebut untuk pengeluarannya disebut dengan biaya semi variabel atau biaya campuran. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku ini, penetapan perilaku biaya dapat dipengaruhi oleh horizon waktu, artinya adalah dapat berubah. Biaya tetap bisa menjadi biaya variabel atau sebaliknya, tergantung pada apakah biaya itu untuk jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya, kalian mau memproduksi suatu produk yang contoh misalnya negara kita mengadakan event penyelenggara apa tuh yang kemarin lupa saya. World Cup sih, SEA Games, misalnya SEA Games itu kan cuma 4 tahun sekali ya. Nah kebetulan misalnya Indonesia menjadi tuan rumah, maka industri-industri di Indonesia akan dalam tahun tersebut biasanya akan mengeluarkan inovasi produk yang temanya sesuai dengan SEA Games. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan karena nanti akan banyak turis yang hadir. Nah biasanya nih, untuk menghasilkan dalam waktu 1 tahun dihasilkan satu produk khusus untuk di tahun itu aja. Kita butuh apa nih? Butuh yang namanya mesin baru misalnya. Mesin baru itu tapi hanya digunakan untuk memproduksi satu jenis barang tersebut. Jadi yang tadinya mesin bisa diklasifikasikan jadi biaya tetap yang penggunaannya jangka panjang, tapi kalau misalnya tujuannya hanya untuk event tertentu, bisa dijadikan biaya variabel karena hanya digunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, bagaimana cara menentukan itu tergantung dengan keputusan manajemen, tergantung juga dengan tujuan penjualan, mau dijadikan jangka biaya variabel atau dengan biaya tetap. Seperti itu ya. Jadi bisa berubah dari biaya tetap biaya variabel atau biaya variabel dan sebaliknya. Ya, itu tergantung dengan jenis barangnya, jenis pengeluarannya, dan juga tujuan daripada manajemen perusahaan itu sendiri. Ini tadi kita sudah sekali. Oke. Nah, ini adalah perilaku biaya tetap dan juga biaya variabel ya. Jadi kalau kalian lihat di sini di dalam satu kurva, satu hubungan ya, ini di antara biaya tetap, biaya dan kuantitas produk itu terjadi hubungan yang linear. Jadi ada pengeluaran mengenai biaya tetap, dan di sini kalau kalian lihat biaya tetap ini nilainya akan tetap sama. Berapapun besar aktivitasnya, berapapun kuantitas produknya, biayanya akan tetap sama. Nah, yang berubah nanti disebut dengan biaya variabel. Biaya variabel itu nanti dia akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah tergantung dengan jumlah produksinya. Nah, ini adalah total biaya. Total biaya adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Ya, ini adalah hubungan antara biaya tetap, biaya variabel dan juga total biaya atau total cost. Jadi biasanya total cost adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Oke, sekarang kita bahas lebih rinci. Pertama, mulai dari tipe-tipe biaya tetap. Oke, biaya tetap yang pertama adalah yang telah ditentukan atau committed fixed cost. Jadi biaya yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya, biaya penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Misalnya begini, baru beli peralatan, misalnya beli mobil operasional perusahaan. Mobil itu ditetapkan sebagai biaya tetap, ya. Biaya tetap tersebut akan menyusut selama 4 tahun untuk kendaraan. Semua kendaraan itu, kendaraan roda 4 itu, biaya penyusutannya dalam 4 tahun. Maka sudah ditentukan dari awal biaya penyusutannya, yaitu adalah harga perolehannya dibagi dengan 48 bulan. Jadi setiap bulan biayanya akan keluar dengan nilai yang tetap.
Nah, bagaimana nanti kalau misalnya ada perbaikan? Yaitu nanti akan masuk biaya perbaikan gitu. Jadi akan beda sendiri ya. Jadi kalau untuk biaya penyusutan sifatnya adalah telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah biaya tetap kebijakan atau discretionary fixed cost. Biaya ini terjadi karena keputusan manajemen, contoh biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen, dan yang lain. Misalnya, perusahaan perusahaan apa namanya, kok saya jadi lupa. Perusahaan manufaktur di bidang pembuatan obat mau dalam rangka COVID-19, bukan dalam rangka, dalam karena sekarang lagi banyak COVID-19, misalnya perusahaan mau meluncurkan produk baru, yaitu misalnya vitamin yang membuat daya tahan tubuh meningkat dan misalnya anti COVID-19. Pasti kan mereka harus riset. Untuk biaya risetnya ini akan ditetapkan misalnya sejumlah sekian miliar. Nah, sekian miliar ini nanti akan disusutkan setiap bulannya. Besarnya biaya riset tersebut dan besarnya biaya amortisasinya itu akan dibuat berdasarkan keputusan manajemen. Gitu. Jadi ada yang telah ditentukan, ada yang ditentukannya oleh kebijakan manajemen. Oke. Ada contoh mengenai biaya tetap ya. Jadi Noxak Expedition adalah perusahaan penyedia jasa rafting, menyewa gedung untuk menyimpan peralatan sebesar $500 per bulan. Kalau dalam 1 bulan mereka memperoleh tamu sebanyak 250, sewa gedungnya akan dibebankan adalah $2 per orang. 500 dibagi 250. Tapi kalau tamunya makin banyak, ya berarti biaya tetapnya akan makin sedikit. Ya. Biaya tetap kan begitu. Biaya tetap itu biaya tetap per unit semakin kecil kalau produksinya atau outputnya itu semakin banyak. Contoh, nih, dia sewa bulanannya kan tetap $500, nilainya tetap dan tidak berubah. Tapi jumlah tamu kan tiap bulan pasti berubah. Tahun ini, bulan ini 250, bulan berikutnya 500, bulan berikutnya 1.000 orang. Nah, kalau dirata-ratakan kan berarti biaya tetap per orangnya itu akan semakin kecil, semakin banyak tamunya semakin kecil biaya sewa per bulannya. Jadi ini dapatnya dari 500 dibagi dengan 250 dapatnya $2. Pun seterusnya, semakin banyak tamunya maka pembebanannya semakin sedikit ya. Yang berikutnya kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang dalam jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Bisa naik karena tingkat aktivitas naik atau akan turun kalau aktivitas turun. Basis aktivitasnya adalah ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel dan basis aktivitas itu juga penggerak biaya atau cost driver. Artinya adalah bahwa sudah pasti yang namanya biaya variabel makin keluar makin besar ketika produksinya makin besar. Kalian mau membuat baju seragam pesanan, kalau misalnya membuat 1.000 baju maka butuh 2.000 meter. Ketika kalian membuat 2.000 baju, maka kan pasti biayanya lebih besar lagi. Nah, itu biaya variabel disebutnya ya. Dia akan naik seiring dengan naiknya aktivitas dan akan turun seiring dengan turunnya aktivitas. Nah, di sini ada contohnya supaya kalian lebih paham mengenai biaya variabel ini, yaitu contohnya misalnya kita masih pakai perusahaan yang sama, Noxak Expedition adalah penyedia jasa rafting. Ya, makanan untuk tamunya adalah harganya $30 per orang yang dibeli dari sebuah catering. Maka ini disebut biaya variabel. Kenapa? Karena si Noxak ini akan membeli sejumlah dengan banyaknya tamu. Misalnya banyaknya tamunya 250 tamu, berarti kan $30 dikali 250, maka total biayanya 7.500. Pun berikutnya semakin banyak tamunya, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak. Ya, kalau semakin sedikit tamunya, maka biaya yang dikeluarkan semakin sedikit. Itu adalah konsep dari biaya variabel. Oke, berikutnya biaya campuran atau biaya semi variabel. Nah, ini yang kemarin kita belum bahas secara mendalam ya. Contoh,
Dari perusahaan X ada 3 agen penjualan. Masing-masing gajinya adalah 10.000 per tahun, ditambah komisi sebesar 0,5 untuk setiap produk yang mereka jual. Aktivitas yang dilakukan adalah penjualan produk alat rumah tangga. Dan penggerak biayanya adalah unit yang terjual. Pertama, di sini ada biaya tetap. Biaya tetapnya adalah gajinya per tahun, 10.000 per orang per tahun. Dan di sini ada biaya variabelnya, yaitu adalah komisi. Ya, komisinya 0,5 untuk setiap unit yang terjual. Kalau misalnya yang terjual 40.000 unit, maka biaya variabelnya adalah 0,5 dikali dengan 40.000 sama dengan 20.000 dolar. Ya, bagaimana dengan biaya tetapnya? Biaya tetapnya ini adalah gaji mereka setiap tahun. Gaji pokok mereka setiap tahun kan 10.000 dolar per orang. Di sini ada 3 agent. 10.000 dikali dengan 3 sama dengan 30.000 dolar per tahun. Nah, total biayanya adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Sama dengan 50.000 dolar. Dan biaya per unitnya dari mana? Ada yang bisa tahu 1,25 dolar dari mana? Total biaya bagi unit. Oke, jadi 50.000 dibagi dengan 40.000. Siap, dapatnya 1,25. Terima kasih. Oke, sampai sini contoh dari biaya tetap, variabel, dan juga semi variabel apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, berarti sudah jelas ya. Saya akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, oke, ada beberapa metode dalam memisahkan biaya campuran atau biaya semi variabel itu. Yang pertama ada metode tinggi rendah. Oke, ada metode tinggi rendah, ada scatter plot, dan juga ada kuadrat terkecil atau least square. Ya. Metode tinggi rendah ini adalah metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu menentukan 2 titik, yaitu adalah yang terendah dan juga ada yang tertinggi. Nah, nanti dari selisihnya itu akan kita dapat 1 titik untuk menghitung kembali mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Ya, nanti kita akan ada contohnya satu-satu. Nah, bagaimana dengan scatter plot? Scatter plot ini menggunakan diagram. Kalau kalian tahu tuh diagram yang titik-titik-titik itu, nah itu namanya diagram scatter plot. Itu nanti metodenya menggunakan diagram seperti itu. Jadi nanti untuk setiap pengeluaran variabel dan juga pengeluaran biaya tetapnya akan dikasih titik-titik, nanti akan ditarik 1 garis lurus dan akan dipilih titik mana yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah kuadrat terkecil atau least square. Least square ini adalah menggunakan persamaan. Menggunakan persamaan Y sama dengan AB ditambah dengan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan bahas satu persatu, mulai dari metode tinggi rendah. Oke, di sini ada rumus dari metode tinggi rendah dalam menentukan biaya variabelnya. Yang pertama adalah perubahan biaya dibagi dengan perubahan aktivitas sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang dengan X1. Nah, ingat ya, di sini perubahan biaya, maka selisih antara aktivitas yang tinggi dengan aktivitas yang rendah. Ya, jadi Y2 ini adalah aktivitas yang tinggi, Y1 adalah aktivitas yang rendah. Biaya yang tertinggi, yaitu mewakili biaya, X itu mewakili aktivitas. Ya, kita lihat di sini ada contohnya. Ya. Di sini ada satu rumah sakit
yang dihitung untuk yang kita perlu untuk menghitung berapa biaya variabel dan juga biaya tetapnya. Nah, ketika tingkat aktivitas paling tingginya adalah 8.000 hari, biaya pemeliharaannya adalah 9.800. Ketika tingkat aktivitasnya rendah yaitu adalah 5.000 per hari, maka biaya pemeliharaannya adalah 7.400. Terus mau menghitung nih biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Ya, biaya variabelnya sesuai dengan rumus yang ini. Di sini ada dua komponen, ada komponen biaya tetap dan juga ada komponen biaya variabel. Ya, jadi kita akan memisahkan. Caranya adalah dengan rumus yang ini. Yang pertama biaya variabel 2.400 per 3.000. Nah, kita sudah lihat ya di sini. Jumlah rawat inapnya kan 8.000. Aktivitas yang terendahnya 5.000. Jadi tinggal dikurang aja 8.000 dikurang 5.000 sama dengan 3.000. X2 dikurang X1 sama dengan 3.000. Ini adalah Y2, Y1. Ya, ini Y2, Y1. Y2 dikurang Y1 adalah 2.400. Tinggal dibagi 2.400 dibagi dengan 1.000 sama dengan biaya variabelnya adalah 0,8 dolar per hari rawat inap. Jadi kita sudah dapat nih, oke, biaya variabelnya 0,8 per hari. Bagaimana dengan biaya tetapnya? Jadi elemen biaya tetapnya gampang, total biaya dikurang dengan elemen biaya variabel. Ketika jumlah hari rawat inapnya 8.000, total biayanya kan 9.800. Tinggal 9.800 dikurang 0,8, biaya variabelnya 0,8 per hari. Dikali dengan 8.000 hari rawat inapnya. Berarti sama dengan 3.400. Coba hitung benar apa enggak pakai kalkulator. Kadang-kadang saya salah nulis, takutnya saya salah nulis, salah ngitung. Coba yang punya kalkulator. Benar ya? Benar, Ibu. Oke, sip. Ya, jadi gitu ya. Jadi sekarang dari biaya pemeliharaan ini kita sudah dapat biaya variabelnya dan juga dapat biaya tetap. Oke, itu adalah metode tinggi rendah. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya. Alright. Bagaimana dengan metode scatter plot yang tadi saya bilang? Metode scatter plot ini adalah menggunakan diagram atau grafik scatter yang ada titik-titiknya. Ya, contoh misalnya di sini ada perusahaan manufaktur ya. Di sini adalah biaya penyetelan dalam dolar dan juga dalam aktivitasnya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan, ini adalah aktivitasnya ya. Kalau dia 100 jam, biaya penyetelannya 1.000. Kalau dia 200, biaya penyetelannya 1.250. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita memisahkan biaya ini ke dalam biaya variabel berapa, biaya tetapnya berapa? Ya, karena kita pakai diagram scatter, kita gambarkan dulu diagramnya. Contoh, ini adalah biaya penyetelan, ini adalah waktunya. Ya, ketika dia 100, dia 1.000, titiknya di sini. Ini titik pertama. Ini Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Tarik satu garis lurus. Oke. Tarik satu garis lurus di sini, dia akan melewati titik 1 dan juga titik 3. Maka titik 1 dan 3 ini adalah dianggap titik yang paling baik. Nah, bagaimana ketika sudah ketemu, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung biaya variabelnya. Titik 1-nya kan 100, titik 3-nya 300 untuk aktivitasnya. Kalau untuk biayanya berarti titik 1-nya 1.000, titik 3-nya adalah 2.250 ya, ini ya, titik 3 kan Maret. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi tinggi rendah itu 2.250 dikurang dengan 1.000 per 300 dikurang 100 sama dengan 6,25, maka biaya variabel per unitnya adalah 6,25. Ya. Nah,
Karena kita sudah dapat biaya variabel 6,25, tinggal kita cari biaya tetapnya. Contoh, biaya tetapnya yaitu adalah 2.000 untuk titik yang pertama, titik yang 300. Kalau misalnya 2.250 ini adalah total biayanya, maka total biaya tetapnya 2.200. Total biayanya 2.250, berarti biaya tetap total dikurang dengan biaya total dikurang biaya variabel. Ya. Ini biaya total, ini biaya variabel. Biaya variabelnya karena tadi udah dapat 6,25 per unit, maka dikali dengan 300 sama dengan $375. Apakah benar ini hasilnya? Ya, benar, Coba Bu. dihitung lagi pakai kalkulator. Benar, Ibu. Benar ya? Oke, nah tinggal itu. Jadi seperti itu ya, cara mencari antara biaya variabel dan juga biaya tetapnya. Oke, ini adalah diagram scatter plot atau grafik scatter. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah metode least square atau metode kuadrat terkecil. Ini kita pakai rumus persamaan. Persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX yang tadi saya bilang. Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel, dan X adalah tingkat aktivitas atau outputnya. Nah, untuk menghitung secara manual, itu nanti menggunakan rumus ini. Tapi bisa juga menggunakan rumus program regresi komputer. Itu biasanya nanti kalau untuk penelitian ya, kalau nanti kalian lagi skripsi, biasanya kalau ada yang menggunakan analisis regresi berganda, itu kalian akan langsung mendapatkannya lewat aplikasi. Jadi nggak perlu kalian ngitung lagi pakai manual kayak gini gitu. Nah, tapi ini adalah cara manualnya. Nah, kita akan coba dulu dengan cara manualnya ya, karena kan di sini kita nggak pakai aplikasi komputer. Nah, jadi contohnya, jika di sini ada satu data, ya, di sini ada satu data. Jadi ini kita pakai data yang ini, kita masih pakai data yang si ini. Nah, kita pakai data yang ini ya. Oke, ini adalah biayanya. Ini adalah aktivitasnya. Kita masukkan ke dalam sini, ke dalam satu tabel. Oke. Ya, ini adalah aktivitasnya X, ini adalah biayanya Y. Ya. Kemudian di sini ada kolom XY, yaitu adalah X dikali dengan Y. Ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Y-nya dikuadratkan, X-nya dikuadratkan. Masukkan ke dalam rumus yang ini. B sama dengan N sigma Y, sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. N ini adalah jumlah bulannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei ada 5 bulan, maka N-nya adalah 5. Oke, tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Sigma XY adalah jumlah XY. Jadi XY yang sudah kalian hitung per masing-masing bulan di jumlah ke bawah. Sigma X dikali dengan sigma Y. Sigma X-nya yang ini, sigma Y-nya ini nanti dikali. Sorry. Jadi seperti itu caranya ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam sini. Nanti hasilnya begini, seret, keluarlah persamaannya. Y sama dengan 125 ditambah 6,75 X. Artinya kita sudah dapat biaya tetapnya dan juga biaya variabelnya. Berapa biaya tetapnya berarti? 125. 125. Iya. 125. Ya. Ya, berarti nih, tadi kan rumusnya di sini ya. Nah, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel. Betul, tadi jawabannya adalah bahwa yang biaya tetapnya adalah 125, biaya variabelnya adalah 6,75 per